Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Wake dalam acara Rudis, Ruang Diskusi. Masih bersama saya ada Bang Sobari Marta Dinata. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Chandra Wake yang ganteng. Sehat Bang? Alhamdulillah. Terkait dengan yang masih program kemarin tuh Bang. Ya, Sempaki. Sempaki. Saya sangat tertarik sekali sama Sempaki itu. Karena emang ini kan Kenapa sih tertarik? Ya karena ini emang ya masyarakat sekarang belum mengerti apa itu pemakaman, Bang. Terus ya masalah-masalah pemakaman selama ini ya di masyarakat ini kan sering sekali tuh Bang. Ada aja masalahnya Bang. Ya, kita kemarin sudah berbicara tentang solidaritas, empati makam dan pemakaman Indonesia. Itu memang kami gagas, kami kemas tujuannya untuk kepentingan kita bersama. Wabil khusus orang yang hidup pastinya mati. Ya, untuk kita umat Islam pastinya butuh lahan untuk makam. Pastinya. Iya kan gitu. Benar. Nah, jadi kaitannya dengan kota kita bersama-sama yang kita cintain ini, tentunya sekarang sudah mulai terjadi hal-hal, terjadi persoalan-persoalan di masyarakat, di mana masyarakat ini paham sekali dengan bahasa kematian, karena banyak orang juga bilang bahwa mati itu pasti, mati itu takdir ilahi, urusan Allah katanya. Tapi bukan persoalan itu juga, yang jadi persoalan hari ini adalah bukan persoalan urusan Allah juga, persoalannya adalah kebutuhan lahannya sudah tercukupi belum? Ada enggak? Jangan jadi persoalan masyarakat biasa atau yang kategori masyarakat miskin. Dia udah hidup juga ngontrak, ya kan? Benar. Nggak punya rumah, terus mati. Banyak sekali. Nah, itulah yang jadi persoalan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Tentunya kita tidak bisa sendirian, tentunya banyak pihak-pihak yang harus sama-sama memperhatikan persoalan ini. Persoalan di mana pemerintah juga harus hadir turut serta, bahwa ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua ya, tentunya yang bakalan mati. Tentunya terkait dengan Tangerang Selatan ini memang buat kami sangat udah mencapai kalimat prihatin ya. Prihatin. Berarti krisis tuh. Ya kalau bicara krisis lahan ya sudah mulai krisis lahan. Begitu, karena lahan-lahan sudah mulai habis. Setiap jengkal lahan, Bang Wake bisa lihat sendiri bahwa ini dibangun, tiba-tiba tinggal gang. Kan gitu. Iya. Nah, itu kan untuk kebutuhan orang hidup, Bang. Iya. Terus untuk kebutuhan yang orang bakalan mati, lahan untuk makam, dipikirin nggak tuh? Bener nggak? Bener Bang. Bener. Itu. Menurut Abang ini, Ya. keseriusan pemerintah dalam penataan pemakaman yang ada di daerah Tangsel ini Bang, gimana Bang? Ya, sejauh ini sih kita tidak terlalu terlibat di dalamnya. Memang ada upaya-upaya mencoba untuk mencoba bagaimana menata, bagaimana memberikan sarana untuk pemakaman di kota kita. Benar Bang. Tetapi saya tidak melihat itu sampai sejauh mana hari ini. Yang jelas kami sering sekali menemukan persoalan-persoalan di lapangan terkait masalah kebutuhan lahan untuk makam. Iya. Saya tidak mengerti sejauh mana mereka sudah turun ke lapangan, karena memang tentunya ketika orang kena musibah atau meninggal, ya mereka juga kadang-kadang panik Bang, namanya kehilangan orang yang tercinta, barangkali karena bapaknya meninggal segala macamnya. Kadang-kadang mereka juga lupa untuk kepada siapa saya mengadu, kepada siapa saya berbicara. Iya, paling tetangga terdekat. Iya. Tapi begitu dicek lagi, wah iya, KTP-nya ternyata bukan Tangsel, ya kan?
Terus kalaupun dia KTP Tangsel, kebetulan orang susah, Iya. duit nggak punya sama sekali. Sering sekali. Nah, Iya, artinya iya. tadi Bang Waki menanyakan keseriusan. Artinya kan Keseriusan keseriusan pemerintah. itu kan all in. Iya, benar, Jadi Bang ya Bu. sejauh mana ya nanti kita juga akan bertanya kepada pemerintah, karena keberadaan kami Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia, kami welcoming buat siapapun, apalagi pemerintah. Oh, selama ini belum ada audiensi ke pemerintah. Alhamdulillah, saya pernah ngomong kemarin bahwa saya pernah berbicara langsung sama wali kotanya, merespon dengan baik. Responnya baik. Respon dengan baik. 2 kali kami bicara sama beliau. Ya, saya juga pernah ke dinasnya. Tetapi sampai hari ini tuh belum ada follow up lagi untuk bisa menghubungi kami. Ya, terkait masalah makam. Apakah ya tadi Bang Wake serius atau enggak serius? Jawabannya di Bang Wake juga kira-kira kesimpulannya, bukan di saya, bukan di kami maksudnya. Sebenarnya serius banget ini masalah pemakaman ini kan. Setelah orang hidup pasti mati, membutuhkan tempat untuk Betul. penguburan, Bang. Betul. Tapi fenomena sekarang ini kan banyak nih yang saya dengar, biaya pemakaman, Bang. Ya. Ini biaya pemakaman di mana nih? Biaya-biaya pemakaman seperti kayak misalnya ada ya kayak tadi tuh orang-orang pas meninggal, dia membutuhkan lahan, tapi harus membayar lahannya. Apakah itu harus dikomersilkan atau gimana sih, Bang? Enggak, sebenarnya gini loh, saya tidak membela memihak kepada siapapun. Tentunya kita semua berpulang, pasti semuanya kita bakalan mati. Tetapi kita membutuhkan lahan tersebut. Nah, terkadang manusia mati hanya memikirkan bagaimana kita punya amal ibadah yang banyak untuk bekal. Memang betul pada biaya 4 rakaat di Islam ya, karena memang Islam ini meninggal pasti butuh lahan. Butuh lahan. Jadi tapi kadang-kadang orang lupa apakah gua udah ada lahannya, apakah sudah ada lahannya ketika kita akan meninggal. Nah, sementara orang banyak berziarah ke makam, dia sudah tahu tuh Bang Wake bahwa lahan ini sudah penuh. Lah, terus gue di mana gitu kan? Oke, buat kita ini bakalan ada, buat anak-anak itu nanti di mana kan gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan bahasa komersil yang mana nih? Sebab kalau yang kami amati langsung adalah wakaf-wakaf nih. Wakaf-wakaf yang dikelola secara swadaya masyarakat, ya kan? Memang sering terjadi penolakan. Itu, Bang. Nah, kenapa sih ditolak? Gitu tadi saya bilang, mungkin dia orang pendatang yang mungkin domisilinya belum Tangerang Selatan, atau baru berumur 3-4 bulan dia tinggal di situ, lalu meninggal salah satu familinya, lalu minta dimakamkan ke makam terdekat di seputar di mana dia tinggal. Iya, benar. Nah, maka diterima salah, kalau gratis membayar pun salah, Bang. Sebenarnya ini dilema buat pengurusnya juga, buat masyarakat setempat. Kalau digratisin makam 2 meter persegi tadi cepat habis, kalau bayar katanya dikomersilkan seperti Bang Wake. Iya, karena kan gini, Bang. Biaya yang untuk pemakaman. Ya. Itu larinya kemana? Gini, sebentar. Jadi gini, kalau lari kemana kan saya nggak apa-apa. Itu keren Bang Wake. Jadi gini loh. Jadi gini. Jadi biaya-biaya itu sekarang, makanya saya bilang, kalau menurut kami sakit itu murah. Karena sakit Bang Wake pusing kepala, kata istri Bang Wake, udah ke rumah sakit bayar 100.000, 200.000, ya kan gitu. Tetapi kalau mati itu atau meninggal dunia itu mahal karena sifatnya urgent. Baru kemarin sore makan bareng sama kita, paginya mati. Ajal. Nggak punya duit. Nah, terus harus beli kain kapan? Harus beli ini, beli itu. Lalu kemudian lahan siapa mau dipakai? Ya kalau dia orang sini, orang yang memang di situ mungkin ada namanya terdaftar di makam wilayah di mana dia tinggal. Kalau misalnya orang pendatang, dia ngontrak pula, ya apa yang terjadi? Nah, itulah yang menjadi persoalan-persoalan di sekitar kita semua. Nah, terus itu kalau umpama orang di luar Tangerang Selatan. Sekarang kalau dia KTP Tangerang Selatan, ini kan kewajiban juga kita masyarakat, wabil khusus pemerintah. Karena pemerintah punya makam yang namanya tempat pemakaman umum. Dan tempat pemakaman umum artinya seluruh warga Tangerang Selatan bisa dimakamkan di situ, Bang Wake.
Tapi sosialisasinya bagaimana? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah ini ada persentasenya sejauh mana mereka tahu. Tentunya saya meminta berharap ke depan dinas terkait untuk bisa lebih terus dan terus mensosialisasikan ya keberadaan TPU gitu loh. Misalnya katakanlah TPU di Tangsel ada berapa banyak sih Bang? Gitu. Itu aja dulu. Terus keberadaannya masih ada enggak lahannya kan gitu mestinya. Seperti kayak Abang bilang tadi tuh ya Bang. Pendatang harus bayar. Ya. Untuk dimakamkan. Nggak bayar juga salah. Nggak bayar juga salah. Iya. Apakah ini emang lahan di Tangsel ini udah nggak ada atau krisis lahan atau gimana sih Bang? Nggak, begini, krisis lahan itu udah pasti karena 20 tahun ke lalu, 15 tahun lalu lah katakanlah masih bahasanya gratis Bang. Gratis. Karena gratis dalam konteks begini loh ya, karena lahannya masih banyak, masih lebar, masih luas. Orang nggak kepikiran nanti seperti mana, kadang-kadang masih bisa macul sendiri, menggali sendiri, maka yang nganterin jenazah ya keluarga, yang gali kubur juga keluarga, gitu kan? Nah sekarang kan berbeda, makamnya sudah hampir penuh, yang gali makam juga bukan keluarga, tapi bagian daripada pengurus daripada makam tersebut. Maka kan menyuruh orang bayar dong pastinya Bang. Bayar nah, dong. Kalau emangnya Bang Wake nyuruh orang bikin gali kubur, emang nggak mau bayar? Siapa yang mau? Iya. Kan gitu. Jasa gali kubur itu sih wajib. Iya. Nah kalau bicara persoalan harus bayar petak makamnya, karena itu makam wakaf pribadi atau makam wakaf swadaya masyarakat tadi atau TPBU, karena pengurus juga butuh biaya Bang. Dia gratisin salah, bayar juga salah. Cuman persoalan berapa dan berapanya saya tidak paham. Karena saya juga ada beberapa wilayah yang saya cek, katanya Bang sini nggak bayar, cuman bayar ini doang. Ada macam-macam. Tapi di sisi lain kita juga berharap kepada pemerintah kita untuk bisa lebih dalam lagi melihat masyarakatnya. Hari ini banyak persoalan terkait kebutuhan lahan makam. Jadi bukan hanya begini loh, begini nggak bisa. Ayo kalaupun misalnya ayo dong dikasih tahu, warga Ciputat umpamanya makam TPU Anda ada di situ misalnya. Sejauh mana orang tahu gitu loh. Orang Pamulang misalnya ada TPU di Jalan Arjuna umpamanya. Kan harus tahu. Saya di lapangan sering tuh tanya orang Pamulang, di sini nggak ada Bang. Semua orang nganggap makam wakaf pribadi itu atau yang dikelola orang per orang adalah TPU. TPU sama TPBU lain Bang. Ya kan? Berarti setiap kecamatan di Tangerang Selatan ini ada masing-masing TPU-nya Bang? Ada Bang. Ada, cuma satu kecamatan, Ciputat nggak ada. Ciputat Timur. Ciputat Timur. Tempat saya lahir Bang, nggak ada. Di mana itu? Nah, kok bisa sih Bang? Ya jangan tanya saya kan bukan pemerintah Bang. Saya terima Bang hati. menyikapinya itu gimana Bang maksudnya? Saya nanti saya tanyakan Bang. Ini serius Bang? Ya, saya tanyakan ke pemerintah. Terus masyarakat di Ciputat Timur kalau mau makam kemana? Itu makam di Ciputat Timur, terutama Cirende ya. Di wilayah saya itu ada makam di Jalan Pisangan Barat ya, Kelurahan Cirende, ada satu makam. Lalu ada makam Kampung Gunung Raya itu makam warga, makam keluarga itu ya, Haji Gani bin Iming itu 4.663 meter persegi itu udah penuh, dan sekarang paling 300 meter lagi itu 200 meternya khusus buat keluarga dia, binnya Haji Gani bin Iming. Nanti saya untuk 5 tahun 10 tahun akan datang, saya nggak tahu warga sekitar situ di mana. Oh itu berarti wakaf pribadi ya? Pribadi, bukan terus TPU ya? Ada di Jalan Pluto dalam situ Cinere itu ada makam untuk 5 RW lah bahasanya. Tapi ketika kita lihat di sana itu ya sudah penuh juga. Lalu kemudian di situ kalau untuk Kelurahan Cinere cuma RW 1 aja yang bisa di sana gitu. Saya udah cek semuanya. Jadi kita bicara berdasarkan data dan pantauan kami di lapangan Bang Wake. Gitu. Bang menyikapin ini Bang. Selama ini kan sering ya saya dengar, saya bukan mengalami, melihat masalah makam udah ada yang menempati ya, bahasanya ya Bang. Tapi ditumpuk lagi di satu lahan, gitu, di satu tempat gitu Bang. Untuk menyikapin itu apa sih Bang?
Sebenarnya apakah itu boleh atau gimana? boleh, gitu? boleh. Jadi Bang, gini, ya? kalau secara fikihnya makam tumpang itu boleh bang, tapi dengan satu catatan karena kita muslim, makamnya harus muhrim. Muhrim itu keluarga, saudara, keluarga. Siap. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada hubungan itu tidak boleh sebetulnya. Tapi entah sejauh mana pelaku orang-orang yang di makam sana saya tidak terlalu. Jadi tapi bagaimana kita sikap ini semua ketika memang lahan sudah tidak bisa gali lahan baru, ya kan? Maka itu ditumpang bang. Ditumpang, tapi masih baris keluarga. Contoh, misalnya di Ciputat Timur ada makam wakaf itu di Rempoa. Dia kalau siang hari itu digembok bang. Jadi kalau ada yang meninggal pasti tanya, ada nggak keluarga yang dimakamkan di sini? Kalau nggak ada ditolak. Iya, paling kedua dibukain gemboknya itu mungkin karena kebutuhan ziarah. Kan gitu ya bang, atau di ketika lebaran dan sebagainya itu dibuka. Berarti sangat dibutuhkan sekali lah. Pasti. Untuk ini bang, ini agak gariskan, satu lubang 2 orang, apa bisa ditambah kali? Bisa. Sampai berapa tuh bang? Mau 3, mau 4, mau 5 tuh bisa bang. Menarik. Bisa. Saya tanya lagi nih bang. Sempaki punya konsep. Konsep seperti apa sih bang tuh? Ya, nanti kita bicara lebih lanjut kalau konsep saya. Karena konsep ini butuh tenaga dan pikiran bang. Lama berarti. Lama berarti kata jelasinnya ini nggak selesai, 5 jam nggak selesai. Dan itu tentunya kita kembali bicara makam tumpang itu bisa bang. Selama itu muhrim nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa kita bicara tadi? Bicaranya adalah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan memang mayoritas 80-85% penduduknya adalah muslim. Jadi kaitannya dengan makam tumpang ini juga menjadi perhatian kita. Ya tentunya kita krisis lahan ini, saya berharap kepada pemerintah ke depan terkait masalah pembangunan kan memang harus ada penyertaan pasum buat makam bang. Iya, sekarang kan semakin banyak pembangunan. Seperti kayak apartemen, pembangunan. Ya mungkin kok di Tangsel ya jarang pabrik ya bang. Ya. Tapi kan apartemen, gedung-gedung itu banyak menyita lahan ya bang. Apakah di situ ada nggak sih jatah untuk pemakaman? Kan semakin banyak tuh gedung-gedung yang dibuat. Setahu kami yang kami baca, kami perhatikan bahwa terkait masalah pemakaman, terkait masalah pembangunan ya, yang dihubungkan dengan pemakaman itu ada bang. Sebenarnya bahasa kasarnya bukan jatah, emang kewajiban developer atau pengembang, karena ada perda dan perwalnya. Ada undang-undang. Ada peraturannya gitu bang. Siap. Jadi bang, sejauh mana masyarakat tahu ya, yang tahu, yang nggak tahu bang. Tapi itu ada datanya tuh ya bang? Ada dong. Ada. Karena di Tangerang Selatan ini yang sejak Tangsel berdiri ini memang pembangunan di Tangsel itu kan setahu saya lahan yang bisa dibangun adalah seluas 5.000 meter. Dari peraturan daerah itu, maka pengembang diwajibkan untuk memberikan pasum 2%. Pasum 2%. Untuk makam. Setiap lebar di atas 5.000 yang bisa dibangun. Siap. Itu perdanya. Perda. Itu maupun biarpun itu perumahan, itu gedung-gedung apartemen atau gimana, itu harus menyisipkan ya. Betul. Menyisihkan. Betul. Oh begitu bang. Ya. Dinyisihkan bukan berarti apakah makamnya di dalam perumahan tersebut, apa di luar perumahan. Tentunya itu mereka bisa atur, ya kan, di mana yang penting sejauh mana kewajiban itu sudah direalisasikan oleh para pengembang. Jangan perumahannya udah laku, rapi, pengembang kabur, pasumnya nggak ada. Nah inilah kita lagi perhatiin bang. Iya, itu kan kan berarti berkaitan dengan izin ya bang. Oh iya dong. Izin ya. Betul. Izin pemerintahan. Bang, ini pemerintah harus memprioritaskan penyiapan lahan itu apakah TPU, TPBU ya bang ya? Ya. TPK dan satu lagi TPKOM. Ya gini, kalau pemerintah menyiapkan terkait masalah lahan yaitu namanya TPU bang. Kalau TPBU itu mah yang lahan yang memang sudah dari orang per orang, kelompok yang menjadi tanah wakaf untuk makam, namanya itu TPBU. Ya, pribadi itu ya? Pribadi, larinya bisa pribadi, bisa yayasan, bisa yang lain.
Tetapi pemerintah kewajibannya itu adalah mengurus tentang TPU-nya Bang, tempat pemakaman umum, yang sumbernya dari para pengembang tadi. Jangan mereka membangun tapi tidak diperhatikan terkait masalah makamnya. Nah sekarang kan kita juga miris nih di Tangerang Selatan, klaster-klaster berjamur yang 1.000-2.000 meter, mereka bisa membangun. Nah saya belum baca lagi tuh perdanya, gitu loh. Kenapa izinnya bisa masuk? Ya, seharusnya Padahal mereka harus bisa. menyisihkan lah. Nah karena menyisihkan tadi itu kan ya, tadi saya 2% bilang tadi tuh ya. bukan. Kalau mereka menyisihkan 2% itu dasar perdanya mana? Saya belum baca tuh Bang. Oh, begitu. Kalau di undang-undang di peraturan daerah, peraturan RT RW itu, ya kan Perda RT RW itu tertulis Bang, tanah 5.000 yang bisa dibangun. Kalau tanah 2.000 yang bisa dibangun, dasarnya apa ya perdanya? Saya belum baca lagi tuh. Oh, Ya mungkin Bang Wakil tahu, kasih tahu saya. makanya saya bertanya sama Abang. Tapi nanya nih. Bang, terus langkah-langkah konkret yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Tangsel nih dalam menyikapi lahan pemakaman ini apa sih Bang? Ya kalau itu tanyanya ke mereka, tetapi intinya kita sebagai pemerhati karena kami lahir ini dari rasa empati tadi, ya buat kami sih sebenarnya untuk itu kerjaan pemerintah. Tetapi kalau pemerintah berbagi kerjaan sama kami atau berkolaborasi dengan kami atau mengajak kami, mungkin kalimat tepatnya, buat kami welcome kok gitu loh. Welcome Siap. aja. Orang ini buat kebutuhan masyarakat Tangerang Selatan. Intinya Dan itu. saya orang Tangerang Selatan. Intinya Dan itu. saya menghargai keberadaan pemerintah. Saya dan kawan-kawan bagaimana nanti kebutuhan kita hari ini dan ke depan terkait masalah lahan pemakaman itu availability ada gitu Bang Wakil. Bang, Hmm. harapan Abang untuk pemerintah Tangsel ini apa Bang? Untuk pemakaman ini, harapannya Sempaki. Ya kami dari Sempaki terus terang aja bahwa kami juga tadi saya katakan kami pernah bukan berdialog ya, kami sudah pernah beraudiensi secara langsung dengan Bapak Wali Kota yang sudah. Iya. Dan mereka merespon baik tentunya. Tetapi untuk langkah-langkah selanjutnya karena kami memang organisasi kami adalah memang pemerhati ya kami itu aja yang kami lakukan, kami kerjakan bahwa kami bisa berhitung hari ini dari jumlah penduduk yang ada dengan kebutuhan penduduk terkait masalah lahan makam gitu loh. Karena memang tidak ada yang memperhatikan ini Bang. Ya, jadi karena kami adalah hadir untuk masyarakat yang hidup dan kami juga hadir untuk masyarakat yang bakalan mati. Intinya seperti itu dan kami juga hadir buat semua umat. Buat orang yang mati lah, mau di agama Islam, non Muslim, agama apapun, kami hadir untuk semua. Bang, ya. Saya baca di artikel itu Bang, kebetulan Online kali. Online ya. Ada makam terpadu tuh di daerah mana itu lupa sih itu. Ada nggak sih Bang di Tangsel? Ada yang saya dengar, saya tahu, bukan hanya saya dengar, saya tahu. Maksudnya saya pernah ngecek langsung ke lokasi 3 kali ke sana. Memang itu belum difungsikan sebagai lahan hari ini, ya kan? Mungkin kemarin karena COVID. Setahu saya itu pembangunan dari tahun 2017 ya. Saya itu posisinya ada di Kecamatan Setu, Kelurahan Setu dengan luas kurang lebih hampir 10 hektar. Kalau 10 hektar dipotong 20% berarti tinggal 8.000. Kalau 8.000 meter, 80.000 meter, sorry. Kalau 80.000 meter kebutuhan petak makam 2 meter, berarti kan cuma 40.000. Sedangkan warga Kecamatan Setu saja sekarang udah di atas 100.000 lebih. Kan gitu Bang. Nah, artinya kalau itu makam terpadu yang dimaksud untuk keperluan masyarakat Tangerang Selatan, saya tidak melihat sosialisasi itu sejauh mana. Apakah warga Cirenda bisa dimakamkan di sana? Mungkin bisa karena KTP Tangerang Selatan. Tetapi bagaimana akomodasinya dan sebagainya, kesiapannya juga sampai hari ini saya belum melihat itu difungsikan karena terakhir masih ada kaitan dengan jalan. Tapi saya dengar terakhir juga dari kawan di DPRD jalannya sudah bisa difungsikan. Itu masuknya kalau dari perapatan muncul, Abang Wakil Chandra itu ke kiri langsung masuk ke perumahan Puspite. Nanti ketemu tuh Kampung Jawara, masuk lagi Bang, masuk gangnya tuh, gangnya tuh ada masjid, ada sawah lagi, naik ke atas, jadi agak terpencil jauh. Itu bekas rawa-rawa di Dan kalau saya lihat kenapa hari ini belum difungsikan karena belum ada yang mati atau seperti apa, memang belum
belum diresmikan ya oleh pemerintah Berarti barangkali. belum dibuka ya kali? Belum dibuka itu, tapi ya namanya makan kalau tiba-tiba kalau kita lihat tiba-tiba udah banyak dan penuh. Tetapi kalau saya melihat di situ masih banyak lahan kosong yang bisa dibebaskan oleh pemerintah. Nah, di situ juga ada site plan yang saya lihat memang akan ada bahasa di situ akan dibangun juga krematorium gitu loh kalau dilihat set plan-nya ya. Loh, krematorium itu sendiri apa tuh Bang? Untuk pembakaran makanan. Jadi itu kalau kita orang muslim pasti butuh lahan. Mungkin kalau orang yang meninggalnya dibakar atau dikremasi ya silakan, itu kan kita masing-masing ya Bang Wake. Kayaknya pemerintah sudah mulai masuk ke arah sana untuk menyiapkan. Tapi menurut saya sementara ini saya bukan menolak Bang, karena itu menjadi program pemerintah, bagus juga. Tetapi alangkah baiknya lakukan kajian, seberapa banyak sih masyarakat Tangerang Selatan yang matinya dikremasi atau dibakar. Artinya jangan nanti orang yang cuma segelintir orang, pembangunan krematorium itu dibuat dengan biaya APBD yang luar biasa, gitu kan? Terus kagak ada yang mati, itu nggak ada fungsi. Nggak ada fungsi. Kita takut nanti malahan jadi sayanglah bahasanya kalau lahan itu atau tempat krematorium itu malah tidak berfungsi dengan maksimal. Iya. Jadi anggaran kan lebih baik untuk pembebasan lahan yang sebelah-sebelahnya Bang. Sangat tepatnya seperti itu Bang ya? Iya, dan lahan-lahan itu saya lihat sih, saya pernah coba kecuk dengan bambu dalam kedalamannya 1,5 meter tuh, begitu saya angkat bambunya masih basah Bang. Sedangkan lahan itu kan 1,5 meter sampai 2 meter, kan begitu. Jadi saya sih berharap ke depan ya, maka itu kami melakukan pemantauan di lapangan tentunya untuk mengecek secara real di lapangan, baik data, kenyataan. Ya, untuk bagaimana ke depan menyikapi persoalan ini tentunya kami juga nggak bisa sendirian, dan kami hanya semerhati, sekali lagi kami hadir hanya untuk mengingatkan bahwa kita bakalan berpulang dan mati, di mana lahannya. Nah itu, dan di sini di sisi lain juga ini juga menjadi kewajiban kita semua, wabil khusus adalah pemerintah. Tetapi kita juga tidak bisa menjustable pemerintah, tapi kita lebih nyamannya andai kata pemerintah bisa sama-sama dengan kami melakukan investigasi, melakukan kajian, ya kan? Kalau kita melihat hari ini, mungkin 5 tahun akan datang orang akan ribut. Para pejabat yang memang tidak berdomisili di Tangsel, di luar Tangsel, mereka menjabat habis, jabatannya habis, mereka pulang, mereka nggak mikirin kita yang di Tangsel, Bang. Iya dong, ayo dong kita fair. Fair. Iya dong. Jadi jangan, gue udah nggak jabat, gue pulang kampung aja, di kampung gue banyak. Jangan begitu. Ya, ayo kita sama-sama, Bang. Ya, intinya harus bersama-sama ya, Bang. Iya. Bang, ini semakin malam semakin larut, kayaknya Abang butuh istirahat. Capek nggak apa-apa, biasa. Terima kasih Ya. sekali udah hadir di acara Terima kasih Bang Make. Thank you. Ruang diskusi. Abang udah banyak memberikan motivasi, pencerahan gimana pemakaman itu, dan banyak sekali yang Abang paparin. Bang, terima kasih sekali, Bang. Ya. Bang, udah hadir. Terima di kasih sini. Bang Make ya. Siap Abang. Semangat terus. Tetap semangat. Karena walaupun kita pasti mati, berbuatlah yang terbaik buat masyarakat selama kita dikasih napas untuk hidup. Iya. Ingat yang kemarin tuh. Lo pasti mati. Gue juga pasti mati. Itu asik gitu, Bang. Oke. Oke. Selamat malam.